Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara rizqana fi halina wa makanina wa fi syu'unina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal khadirin, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. وتفكروا بقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Allah tabaraka wa ta'ala la yuqbalu salata bighairi tuhurin wala sadaqatin ghululin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada salah seorang sahabatnya, "Ya Sa'id, wahai Sa'id, atbi mata'araka takun mustajabu da'wat." Wahai Sa'id, bersihkanlah makananmu, engkau akan diterima doamu. Bersihkanlah makananmu, engkau akan diterima amal ibadahmu. Wallahi nafsi Muhammadun biyadihi, Allaha la yusallitu matal haram fi jawfihi ma yuqbalu amalan arba'ina yawm. Wahai Sa'id, ingatlah, demi Tuhan Muhammad yang memegang jiwa, sesungguhnya seorang hamba yang memakan sesuap makanan dari yang haram yang dimasukkan ke dalam tenggorokannya, lam yuqbal minhu amalan, tidak diterima amalnya, arba'ina yauman, 40 hari. Begitulah wasiat Nabi kepada salah seorang sahabatnya, yang melalui kali ini kami sampaikan kepada jamaah agar kita berhati-hati untuk memasukkan persoalan yang haram di dalam perut kita. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah. Ibadah-ibadah kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak diterima amal ibadah selama 40 hari. Barang haram yang dimaksudkan adalah ada barang yang memang jenisnya haram. Tentu kita sudah paham semua, baik makanan maupun minuman. Jagalah diri kita, jagalah anak-anak kita, jagalah keluarga kita. Alangkah ruginya kita hidup ini lalu kita beramal beribadah kepada Allah tapi tidak diterima oleh Allah gara-gara makanan yang masuk dalam perut kita karena haram. Ada yang haram karena sumbernya. Dari mana kita beroleh? Mari dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dengan ilmu agama yang diberikan kepada kita semua yang kita sering dengar setiap saat dan waktu, dan ilmu agama yang sering kita baca baik dengan internet kita, HP kita maupun dalam buku-buku kita, manfaatkanlah semua itu untuk menjadi filter memperoleh rezeki yang tidak halal, karena besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: wa tara katsiran minhum yusari'una fil ism. Kalian melihat, wahai hamba nanti dan sekarang dan nanti, kata Allah, hamba aku terus menerus kamu lihat itu yusari'una, berlomba-lomba bil ismi, dalam dosa. Al ismi itu dosa adalah perbuatan yang bisa hanya bermanfaat pada diri, merusak pada diri kita, dan juga bisa dengan dosa yang kita lakukan mengikutkan orang lain juga berdosa. Dulu dan menjadi bahagian dari kehidupan hambaku,
itu bahwa mereka pada saatnya mereka berlomba-lomba di dalam dosa. Mereka merasa senang, gembira, padahal dia yang dilakukan adalah dosa. Mereka berketawa-ketawa, terbahak-bahak, lupa kepada Allah, lupa dengan penciptaannya. Tapi yang dilakukan adalah dosa. Minuman yang memabukkan, malah mereka gembira, bersanda gurau di tempatnya itu, padahal dia dosa. Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Kamu akan melihat hamba-Ku kasihan banyak nanti seperti itu. Waludwan dan bermusuhan. Pada masa dulu sebelum Islam datang, ini pekerjaan pagi mereka, makanan pagi mereka, selalu bermusuhan di antara mereka. Siapa yang kuat itulah yang menang. Kehadiran Islam tidak lagi menginginkan seperti itu. Kita harus ditata dengan aturan-aturan yang ada, baik aturan agama kita, aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan aturan adat istiadat kita. Kita harus pegang teguh. Tidak seperti orang-orang dulu yang kuat menjadi menang, yang lemah menjadi mangsa dari yang kuat. Pada masa jahiliyah mereka berlomba-lomba dalam berperkelahian itu. Dan yang ketiga adalah wakil hudusuta, makan makanan yang haram, makan makanan yang dosa. Apa bedanya al-ismu dan al-sutta? Al-sutta di sini masuk di dalam penafsirannya Ibnu Katsir adalah sogok menyogok. Mari kita menghindarkan diri, tidak sogok menyogok dalam suatu persoalan. Memberi sesuatu karena ada di balik yang kita inginkan. Memberi boleh, menerima boleh, asal tidak ada perjanjian atau akad di dalamnya, tidak ada niat-niat dalamnya. Inilah bedanya antara bank konvensional dan bank syariah. Karena bank syariah ada bunganya, tetapi tidak ada perjanjian di dalamnya. Kita simpan karena Allah, karena keselamatan, ada bunganya, rugi pada rugi, saru pada saru, tak ada masalahnya. Begitu juga pemberian. Kita memberikan sesuatu, kalau tidak ada apa-apa, tidak ada niat yang lain, dan apa-apa kita terima, tidak ada dosanya untuk kita memberi, karena tidak ada yang mengikat kita. Tapi ketika ada yang mengikat, maka itu adalah sogok menyogok hadirin dimuliakan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang sering dibaca, ar-rashi wal murtashi finnar, kata salah seorang pendakwah bahwa menyogok tidak menyogok bukan dosa, karena di dalam kalimatnya tidak ada menyinggung dosa, tetapi dia akan masuk dalam neraka. Artinya sama saja sebenarnya. Orang yang berdosa dan dosa itu yang mengantar kita masuk dalam neraka. Hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, Allah taala, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, la yuqbalu salatu bighairi tuhurin, tidak diterima salatnya orang yang tidak suci. Maka kita berwudu, maka kita mandi, kalau sudah junub dan macam-macam, pakaian yang kita harus suci, dan termasuk makanan yang kita makan adalah harus suci. Wala sadaqata gululin, tidak diterima sedekah orang yang bersumber dari khianat, pengkhianatan, atau dia curang, khianat, curang dalam hasil yang diperoleh itu bersumber dari yang curang. Menjual tidak sesuai dengan ukuran itu curang. Mengambil hak orang bukan hak kita itu curang. Itu yang menjadi tidak sah sedekah kita. Maka apapun yang mau dimasukkan, disedekahkan, jangan pernah berkata kita sedekahkan ini karena kita tahu tidak sumbernya. Justru yang harus disedekahkan adalah yang kita benar-benar tahu sumbernya. Tipu-menipu, korupsi, hasil-hasil yang bukan seharusnya, kalau kita masukkan di masjid, itu tidak menjadi sedekah di hadapan di mata Allah Subhanahu wa taala. Galul, yang dimaksud galul itu sesuatu adalah kecurangan, yang menimbang penjual curang. Jangan pernah bayangkan bahwa ini sesuatu yang tidak jelas, sedekah bawang di masjid, nggak ada pahala yang didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita menjaga apa yang menjadi sumber. La yazalu qadama 'abdin, tidak akan meleset kaki seseorang hatta yus'alu an arba'in. Salah satunya di antaranya adalah al-mal min aina iktasaba wa bi aina anfaqa. Harta yang kita peroleh, harta yang kita kasih makan anak cucu kita, harta yang kita berikan kepada orang lain akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah. Min aina iktasaba, dari mana kamu peroleh itu? Yang kamu sedekahkan di masjid itu, membangun masjid sekian banyaknya, ternyata uangnya adalah uang korupsi, uang curian, macam-macam dalamnya, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi aina anfaqa, dan dari mana dan kemana kamu memanfaatkannya? Mari hadirin dimuliakan oleh Allah, terkait dengan itu kita menghadapi pemilihan pilkada yang tidak lama kemudian baik provinsi maupun tingkat 1. Agar pilkada kita berjalan dengan baik, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tidak lagi ada sogok menyogok di dalamnya. Jangan pernah berkata bahwa bukan saya yang memberi, saya hanya disuruh, bukan saya yang ngambil.
di dalam ajaran agama dan hadis yang bertanggung jawab untuk dipegang, semua yang terlibat di dalamnya itu sama dosanya. Kalau misalnya minuman-minuman keras, siapa yang terlibat, yang membikin, yang membeli, yang mengantar, panjang penjelasannya, bahkan sampai nanti kepada orang yang menuangkan dari tempat itu ke cangkir, maka itu juga sama dosanya orang yang minum. Karena itu dosa dalam sogok menyogok sama semuanya. Sekalipun kita tidak punya uang tapi kita yang memberi, sekalipun kita tidak menerima tapi kita yang mengantar, sekalipun bukan kita yang apa tapi kita ada persetujuan di dalamnya, maka kita berproses syarikun ismi, berdosa, dosanya sama mereka itu. Mari kita semua, kita berharap Majelis Ulama telah memutuskan ada 3 yang kita hadapi dalam pilkada ini. Tolak money politik. Mari kita semua dalam hati kita, dalam anak-anak kita, dalam keluarga kita, dari desa sampai dengan kota, sebagai kami Ketua Majelis Ulama akan menyampaikan hal itu. Mudah-mudahan dengan penyampaian itu kita semua sadar agar pemilihan pemimpin kita ada sesuai yang diridai Allah. Memilih pemimpin adalah wajib dalam Islam dan tidak boleh kita golput, haram hukumnya. Dari Majelis Ulama telah memutuskan haram hukumnya golput. Tidak memilih, mesti kita pilih di antara mereka yang mereka yang memiliki sifatnya Nabi. Apa sifatnya Nabi? At-tabligh, menyampaikan yang selama ini kita lihat orangnya menyampaikan kebenaran. As-sidqu, menjalankan kebenaran. Al-amanah, terpercaya, dan al-fatana, cerdas. Ini semua akan nampak di antara, akan kita bisa lihat di antara mereka. Mungkin semuanya bagus, tapi tentu ada yang terbaik menurut kita masing-masing. Mari kita menjadikan dasar itu sifatnya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan dasar dalam memilih nanti calon pemimpin kita sehingga berbarkah adanya. Jangan kemudian karena kita melakukan pemilihan lalu kita berdosa, akan menjadi dosa sepanjang masa. Mari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang pernah memasukkan dalam perutnya haram juga tobat kepada Allah. Selagi masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan yang baik, bertobatlah kepada Allah dan berkeyakinanlah bahwa tidak akan melakukan hal itu kembali. Insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Tapi kalau hari tobat besok melakukan lagi, ini tobat besok melakukan begitu terus, itu tidak namanya tobat yang akan mencerminkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tobat dan yakinkan dalam hati kita akan kami tidak melakukan lagi hal yang sama, insya Allah natarimu pengalah taala tobat. Jangan pernah putus asa apa yang pernah kita lakukan, karena kalau kita insya Allah selalu dekat kepada Allah dan berkeyakinan tidak lagi mengulangi apa yang pernah dilakukan itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada berkahnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.